Yang pertama ada pengertian penyusutan. Depresiasi atau penyusutan merupakan perkiraan perhitungan biaya yang ditimbulkan oleh aktiva yang digunakan perusahaan. Penyusutan ini adalah berkurangnya nilai suatu benda atau aktiva karena faktor fisik maupun faktor fungsional. Faktor fisik itu yaitu aktiva tetap berkurang nilainya karena kerusakan atau karena usia yang digunakan. Dan faktor fungsional yaitu aktiva tetap yang sudah tidak mampu lagi untuk memproduksi sesuai standar perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan biaya penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan aset, yaitu seluruh pengeluaran untuk mendapatkan aktiva sampai aktiva tersebut siap dipakai. Yang kedua ada umur ekonomis. Umur ekonomis merupakan periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Taksiran umur ekonomis dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau dengan jangka waktu seperti minggu, bulan, hingga tahun. Yang ketiga ada nilai residu atau nilai sisa, yaitu nilai aktiva setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai Rp0 jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Di sini ada beberapa metode untuk menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama ada metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Yang kedua adalah metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Yang ketiga ada metode satuan jasa kerja aktiva. Yang keempat ada metode satuan hasil produksi, dan yang kelima ada metode jumlah bilangan tahun. Untuk metode yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang nilai penyusutan dari suatu aset tetap akan selalu sama hingga akhir umur ekonomisnya. Metode ini sebaiknya digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dipengaruhi perjalanan waktu atau bukan oleh tingkat pemakaian. Contohnya seperti penyusutan gedung, peralatan kantor, dan sebagainya. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. D sama dengan HP dikurang NS per N. Keterangannya yaitu D sebagai depresiasi atau penyusutan, N adalah perkiraan umur ekonomis, HP yaitu harga perolehan, NS yaitu nilai sisa atau nilai residu. Di sini ada contoh soalnya. PT Maju Jaya memiliki aktiva tetap berupa mesin untuk kegiatan operasional yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2022. Mesin tersebut dibeli dengan harga Rp200 juta dengan perkiraan masa pakai selama 5 tahun dan nilai sisa atau residu sebesar Rp150 juta. Maka tentukan penyusutannya. Jawabannya yaitu diketahui HP atau harga perolehannya Rp200 juta, NS atau nilai sisa atau residunya sebesar Rp150 juta, dan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Maka rumusnya adalah D sama dengan HP dikurang NS per U. D sama dengan Rp200 juta dikurang Rp150 juta per 5. D sama dengan Rp50 juta dibagi 5. D sama dengan Rp10 juta. Maka penyusutannya yaitu sebesar Rp10 juta per tahun. Untuk metode yang kedua yaitu metode persentase tetap dari nilai buku. Dalam penerapannya ini, metode persentase tetap dari nilai buku adalah perhitungan biaya penyusutan dengan cara mengalihkan persentase atau tarif tertentu dengan nilai buku suatu aktiva. Nilai buku pada setiap akhir tahun menurun, sehingga menimbulkan penurunan beban penyusutan. Selanjutnya yaitu tarif dihitung dengan rumus T sama dengan 1 dikurang akar NS per HP pangkat N. T sama dengan tarif, N sama dengan perkiraan umur ekonomis,
NS yaitu nilai sisa atau nilai residu, HP yaitu harga perolehan. Untuk contohnya sebagai berikut. Pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta rupiah dengan nilai sisa 5 juta rupiah dan perkiraan umur ekonomis adalah 5 tahun. Diketahui NS atau nilai sisa sama dengan 5 juta rupiah, HP atau harga perolehan sama dengan 50 juta rupiah, N sama dengan 5 tahun. Maka perhitungan tarifnya, tarif sama dengan 1 dikurang akar NS per HP pangkat N sama dengan 1 dikurang akar 5 juta per 50 juta pangkat 5 sama dengan 1 dikurang akar 0,1 pangkat 5 sama dengan 1 dikurang 0,6309 sama dengan 0,369 dipersenkan menjadi 36,9%. Untuk selanjutnya bisa dilihat tabel penyusutannya. Nilai bukunya 50 juta pada akhir tahun pertama. Perhitungan biaya penyusutannya yaitu 36,9% dikali 50 juta dari nilai buku, hasilnya sama dengan 18.450.000. Dan akumulasi penyusutannya 18.450.000. Untuk nilai bukunya 31.550.000. 31.550.000 ini adalah perhitungan dari nilai buku 50 juta rupiah dikurang biaya penyusutannya, yaitu 18.450.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu 31.550.000 rupiah. Pada akhir tahun kedua yaitu 36,9% dikali nilai bukunya, nilai buku yang akhir tahun pertama yaitu 31.550.000. Hasilnya sama dengan 11.641.950. Untuk akumulasi penyusutannya sebesar 30.091.950 dan untuk nilai bukunya 19.908.050. Dan untuk tahun ketiga dan seterusnya, yaitu perhitungannya masih sama seperti yang di atasnya. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode satuan jam kerja dari aktiva. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Untuk perhitungannya yaitu tarif penyusutan per jam kerja sama dengan HP dikurang NS per N. Keterangannya, HP sama dengan harga perolehan, NS sama dengan nilai sisa atau nilai residu, N sama dengan jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan untuk penyusutannya yaitu sama dengan jumlah jam kerja per periode dikali tarif penyusutan per jam kerja. Berikut contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu 5 juta rupiah, dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 jam, dengan rata-rata jam produksi per tahunnya itu sekitar 2.500 jam. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini belum ketahuan untuk tarifnya itu berapa. Jadi kita bisa hitung dahulu untuk tarifnya. Maka tarif penyusutan per jam sama dengan 50 juta dikurang 5 juta dibagi 10.000 sama dengan 45 juta dibagi 10 juta sama dengan 4.500 per jamnya. Dan untuk perhitungan penyusutannya yaitu 2.500.000
dengan dari rata-rata jam produksi per tahunnya itu sekitar 2.500 dikali 4.500 dari perhitungan tarif yang tadi 4.500 per jam, hasilnya sama dengan 11.250.000 per tahun. Untuk selanjutnya yaitu metode yang keempat adalah metode satuan hasil produksi. Metode hasil produksi merupakan metode penyusutan yang mengalokasikan beban penyusutan ke beberapa periode berdasarkan pada satuan unit yang diperoleh dari penggunaan aset tetap. Umur ekonomis aset tetap dinyatakan dalam satuan unit produksi bukan berdasarkan tahun. Perhitungannya ini hampir sama dengan perhitungan metode satuan jam kerja. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan per unit sama dengan HP dikurang NS per N. Keterangannya HP sama dengan harga perolehan, NS sama dengan nilai sisa atau nilai residu, N sama dengan taksiran jumlah produksi. Dan untuk penyusutannya yaitu jumlah produksi dikali tarif penyusutan per unit. Untuk selanjutnya adalah contohnya. PT Maju Jaya kembali membeli mesin produksi sebesar 100 juta rupiah dengan nilai sisa sebesar 50 juta rupiah. Mesin ini diperkirakan mampu menghasilkan produk hingga 50.000 selama umur penggunaan. Jika tahun pertama perusahaan telah memproduksi sebanyak 10.000 unit, maka akan diperoleh hasil. Di sini dicari dulu tarifnya. Maka tarif penyusutan per unit sama dengan 100 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah dibagi 50.000 sama dengan 50 juta dibagi 50.000 sama dengan 1.000 per unit. Untuk perhitungan penyusutannya sama dengan 10.000 dikali 1.000 per unit sama dengan 10 juta per tahun. Metode yang kelima yaitu metode jumlah bilangan tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Dalam metode ini, nilai penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pertama ada pembilang atau numerator menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Yang kedua ada penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahunnya. Untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Jumlah angka tahun sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Keterangannya N sama dengan perkiraan umur ekonomis. Untuk perhitungan penyusutan yaitu sama dengan sisa umur ekonomis per jumlah angka tahun dikali dalam kurung HP dikurang NS. Keterangannya HP sama dengan harga perolehan dan NS sama dengan nilai sisa atau residu. Untuk selanjutnya di sini ada contohnya. Misalnya, pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta rupiah dengan nilai sisa 5 juta rupiah dan perkiraan umur ekonomis diperkirakan 5 tahun. Maka dapat diperoleh jumlah penyebut dilakukan dengan menjumlahkan angka tahun, yaitu 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya sama dengan 15, atau dengan rumus JAT atau jumlah angka tahun sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. JAT atau jumlah angka tahun sama dengan 5 dalam kurung 5 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 5 dalam kurung 6 per 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Untuk perhitungan penyusutannya yaitu sama dengan sisa umur ekonomis per JAT atau jumlah angka tahun dikali dalam kurung HP dikurang NS sama dengan 5 per 15 dikali 45 juta sama dengan 15 juta rupiah.
Berikut ini bisa dilihat tabelnya dengan nilai buku pertamanya 50 juta dan pada akhir tahun ke-1 biaya penyusutannya adalah 5/15 dikali 45 juta rupiah. 45 juta ini adalah perhitungan dari harga perolehan dikurang nilai sisa. Hasilnya sama dengan 15 juta rupiah. Dengan akumulasi penyusutannya 15 juta dan nilai buku pada akhir tahun ke-1 35 juta. 35 juta ini dari perhitungan nilai buku 50 juta dikurang 15 juta, maka hasilnya 35 juta. Pada akhir tahun kedua, biaya penyusutan 4/15 dikali 45 juta sama dengan 12 juta dengan akumulasi penyusutan 27 juta. Dan nilai bukunya 23 juta. 23 juta ini berasal dari perhitungan nilai buku 35 juta dikurang biaya penyusutan pada akhir tahun kedua 12 juta, maka hasilnya 23 juta rupiah. Dan untuk akhir tahun ketiga dan seterusnya perhitungannya masih sama seperti yang di atasnya.